doa kita bersama. Habiskan? Adinda? Dista? Dwi? Ferry? Dina? Sudah siap untuk mulai belajar? Sudah siap ya? Tidak ada lagi yang online khusus untuk dia terima ya. Terima. Sudah semua ya? Oke. Kemarin kita sudah membahas masalah ada pertumbuhan ekonomi ya, ada pertumbuhan ekonomi ya. Masih ingat apa maksud pertumbuhan ekonomi? Masih ya, pertumbuhan ekonomi ya. Sekarang kita masuk, sebelum kita masuk ke bahasan yang baru ya, kita tes dulu REPA. Apa bedanya pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan? Pertumbuhan itu tingkat naiknya ekonomi, sementara kalau pembangunan itu cara pembangunan. Ya, siapa lagi yang bisa? Ya, siapa lagi yang bisa? Menggunakannya? Ya, itu beda. Jadi ya, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Sekarang kita lanjut di materi yang baru yang ini. Coba perhatikan gambar yang ada di depannya. Coba perhatikan, ya. Dan oke, sudah. Nah, pertanyaan dari gambar yang ada di depan, apa komentar Anda? Yang pertama, PT Freeport. Yang satu lagi, gambar dimana distribusi dari isi pertambangan tersebut. ya, hasil dari pertambangan. Ya. Apa hasil dari tambang ini? Ada emas, Ada emas, ada tembaga. Dan ya, dari warnanya saja sudah nampak ya, apa isinya. Emas ya. Emas itu warna apa? Hitam. Warna kuning. Ini dia hasilnya kan, hasil dari tambang emas yang ada di Papua. Apakah tambang emas itu termasuk pendapatan nasional? Ya? Iya. Kenapa termasuk? Tambang itu termasuk pendapatan nasional. karena pengelolaannya melibatkan negara dan hasilnya akan masuk kepada negara. Iya, boleh. Karena pengelolaannya dilakukan oleh beberapa pihak, bisa pemerintah, bisa swasta, yang kegunaannya untuk negara juga ini. Dari hasil pertambangan nasional ini, perlukah ada perhitungannya? Perlukah ada pencatatannya? Perlu, ya. Kenapa perlu dihitung? Apa hubungannya dengan pendapatan kita tadi? Dengan pendapatan nasional? Kenapa harus dihitung? Kenapa harus dihitung? Pendapatan nasional apa ini? Hasil dari tambang kita ini. Untuk mengetahui berapa keuntungan bagi negara dan juga untuk pembayaran anggota yang bekerja. Iya, betul. Untuk mengetahui bagaimana pembayaran dari tenaga kerja. Kan ada tenaga kerja, hasilnya pun ada. Jadi pada materi sekarang ini kita belajar masalah bagaimana menghitung pendapatan nasional ini. Apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya dari perhitungan nasional ini? Jadi ada yang kelompokkan tujuan dari materi kita pada hari ini ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama, mendeskripsikan apa penelitian pendapatan nasional, ya.
Yang kedua, apa manfaat dari pendapatan nasional itu? Dan bagaimana cara menghitung pendapatan nasional? Ya, kelompok kita menjadi 5 kelompok. 5 kelompok ya. 5 kelompok. Kelompok 1 Adinda, Ferry, Nasuha, Nilam, Rizka, Novita. Ya. Kelompok berapa tuh? Kelompok 1. Di sini ada kelompok 1 ya. Sesuai nanti. Kelompok 2 Pina Hari, Kirji, Juwita, dan Nabila. Ya. Kelompok 3, kelompok 1 sini ada 2. Kelompok 3 nanti di sana. Kelompok 3 Sipa, Afan, Nadia, Nasib Ashar, Maharani. Kelompok 4 nanti di sini. Kelompok 4 Revalina, Dwi Suman, Gina, Nopal. Ada 4 ya. 4. Yang kelompok 5 Dista, Tejo, Rahma, Rani, dan Agista. Ya, kita boleh diberi tugasnya menganalisis komponen perhitungan produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau PNB. PNB ya. Yang keempat ya, yang keempat ini tugas untuk kelompok 4 semuanya bisa juga ya. Yang keempat menganalisis komponen perhitungan NNP yang net nasional produk. Pas. Ulang dari awal masuk. Ada nilai ya. Yang tidak aktif ya nilainya tidak sama dengan orang yang aktif ya. Silakan berdiskusi. Pakai contoh ya, buat contohnya, umpamanya PDB. Nah, apa pengertiannya? Buat apa contohnya? Ya, apa rumusnya? Oh juga. NNP. Nah, kalau NNP itu apa? GNB dikurangi dengan pengisutan. Apa contohnya? Cari di Google boleh, di buku paket pun boleh. Contohnya yang akan dibacakan oleh Naci. Mana adalah satu menilai prestasi ekonomi suatu negara, dua menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, tiga membandingkan perekonomian dengan negara lain, empat mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Harus ada satu pendapatan, harus ada. Masalah PDB, produk domestik bruto. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok sebutkanlah rumus PDB. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bisa, yaitu di mana rumus PDB yaitu barang yang dihasilkan warga negara Indonesia ditambah dengan barang yang dihasilkan warga negara asing, di mana PNB
pendapatan Indonesia yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini siapa orang-orangnya? Ada warga negara Indonesia, ada warga negara asing. Itu ditambahkan, kan kotor. Ya, yang ada di Indonesia saja, itu dia rumusnya. Itu ya maksudnya ya. Jadi apa rumusnya? Tentu rumusnya adalah kita jumlahkan berapa pendapatan asli orang Indonesia ditambah dengan pendapatan orang luar negeri yang ada di Indonesia, tambahkan saja. Ya. Kalau yang nasional, yang pendapatan bersih, kalau pendapatan bersih itu adalah murni pendapatan warga negara Indonesia asli, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ada nggak orang Indonesia yang ada di luar negeri? Ada, itu dia. Ya. Nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Bukan hasil dari materi kita hari ini. Yang pertama yaitu mengenai definisi. Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini memiliki manfaat yang diantaranya yaitu mengetahui struktur perekonomian negara. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah dan dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Adapun komponen-komponen pendapatan nasional diantaranya yaitu GDP, DI, PI, NNI, NNP, dan GNP. Komponen dari PDB atau GDP yaitu produk domestik bruto atau gross domestic product, yang dimana jumlah produk atau penghasilan berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun yang dihitung dari penjumlahan penghasilan WNI ditambah WNA yang ada di wilayah negara suatu Indonesia, yang dimana di wilayah suatu Indonesia itu ada 2, yaitu ada warga negara asli Indonesia dan juga ada warga negara asing. Selanjutnya mengenai komponen GNP, yaitu produk nasional bruto atau gross national product adalah jumlah produk penghasilan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, yang dihitung dengan cara menjumlahkan penghasilan masyarakat negara itu sendiri, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang mana dalam suatu negara pasti ada penduduknya yang tidak hanya bertempat tinggal di dalam negeri, tapi ada juga penduduk yang bertempat tinggal di luar negeri, sehingga untuk menghitung GNP itu diperlukan perhitungan antara penghasilan penduduk di dalam negeri maupun penduduk yang ada di luar negeri. Sampaikan, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikannya dari Bapak, konsepnya aja kami ini. Ya, umpamanya PDB itu produk domestik bruto, pendapatan kotor dari negara itu. Ya. Caranya berhitungnya adalah pendapatan warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Itu aja apanya konsepnya. Ya. Untuk besok, materi besok kita akan masuk ke metode perhitungan pendapatan nasional lagi. Ada metode pendapatan, ada metode pengeluaran, dan ada metode produksi. Itu nanti bisa Anda persiapan untuk pertemuan depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi